Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rel dan bantalan. Pertama ada rel dulu. Jadi rel ini berfungsi sebagai pijakan roda kereta api dan untuk meneruskan beban kereta api dari roda ke bantalan kereta api. Kemudian rel ini ditumpuk oleh bantalan untuk penipu. Kemudian tekanan tegak lurus dari roda ini menyebabkan momen lentur pada bantalan kereta api. Kemudian gaya horizontal yang bekerja pada rel itu meliputi ada gaya angin, goyangan kereta api, kemudian ada gaya sentrifugal atau rel di sebelah luar ya, gaya yang bekerja di rel sebelah luar, sehingga akan terjadi momen lentur arah horizontal. Kemudian macam rel itu ada macam bentuk rel ya, itu ada 3. Yang pertama ada rel berkepala 2, yang kedua rel alur, yang ketiga rel vignola. Nah, rel vignola ini yang sering digunakan salah satunya di Indonesia ya. Jadi untuk yang rel berkepala 2 ini gambarnya yang A ini, kemudian rel alur ini yang B, kemudian yang rel vignola ini yang C ini. Kemudian di sini untuk apa namanya bagian-bagian dari rel vignola ada kepala, badan dan kaki ya. Kemudian ini bentuk umum yang ada di lapangan ya. Nah, untuk rel alur ini seperti ini, kemudian ada rel berkepala 2. Jadi bagian atas sama bawah ini sama ya bentuknya. Kemudian yang terakhir rel vignola. Ini yang sering digunakan masuk di Indonesia. Jadi di Indonesia ini yang rel yang sering digunakan adalah rel vignola. Keunggulan dari rel vignola sendiri, yang pertama momen lawan cukup besar, mudah dibentuk lengkung horizontal. Kemudian yang kedua, kaki lebar dan datar memudahkan untuk perletakan dan penambatan pada bantalan sehingga akan lebih stabil. Kemudian kepala rel sesuai dengan bentuk kasut roda atau bagian dari roda ya. Kemudian prinsip dasar dari perancangan potongan dari melintang rel yang pertama terpenuhinya dari berat baja optimum, kedua syarat kekakuan terpenuhi, kemudian ketiga ada kekuatan, dan keempat ada durabilitas. Kemudian selanjutnya ada potongan melintang rel ya. Yang pertama ada kepala rel, ini yang bagian atas. Nah, itu sebagai tempat bertumpu kasut roda kereta api. Perancangan yang baik akan menghasilkan tegangan kontak minimum dan kualitas perjalanan yang maksimal. Kemudian yang kedua, yang bagian tengah, itu adalah badan rel. Ini dirancang dengan kuat geser yang cukup. Kemudian terdapat lengkung transisi, yaitu antara kepala dan kaki, yaitu untuk mengurangi tegangan-tegangan yang timbul akibat kedudukan roda dan rel yang miring. Kemudian ada gaya curving force ya, atau kekuatan lengkung. Itu besarnya 35% dari beban gandarnya. Kemudian yang terakhir ini ada bagian paling bawah, yaitu ada kaki rel, yaitu untuk kestabilan terhadap guling atau overturning, yaitu permukaan bawah rata agar distribusi beban ke bantalan juga rata. Jadi bagian bawah dari kaki rel ini rata ya, ada bagian bawahnya. Nah ini apa fungsinya adalah agar pendistribusian beban ke bantalan itu menjadi rata. Kemudian selanjutnya ada tipe rel. Tipe rel ini untuk masing-masing kelas jalan. Ini kalau nggak salah di pertemuan kedua dulu sudah pernah dibahas ya sedikit ya tipe-tipe rel. Jadi di sini ada kelas jalan, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada tipe rel untuk kelas jalan 1, itu ada tipe rel R60 atau R54 yang bisa digunakan. Kemudian untuk kelas jalan 2 ada tipe rel R54 atau R50. Kemudian untuk kelas jalan 3 tipe relnya bisa R54 atau R50 atau R42. Kemudian untuk kelas jalan 4 ini bisa menggunakan tipe rel R54 atau R50 ataupun R42. Kemudian untuk kelas jalan 5 ini tipe relnya adalah R42. Kemudian selanjutnya ada karakteristik rel. Nah, di sini ada karakteristik meliputi ada tinggi rel, lebar kaki, lebar kepala, tebal badan, dan sebagainya sampai ke
jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral. Kemudian di sini ada notasi dan satuan, misalkan untuk tinggi rel ini notasinya H dalam satuan milimeter, kemudian untuk lebar kaki notasinya B dalam satuan milimeter, dan seterusnya. Kemudian di sini ada hitungannya. Jadi misalkan untuk tipe rel R42 ya, tinggi relnya adalah 138 mm, kemudian lebar kakinya untuk tipe rel R42 itu 110 mm, dan seterusnya. Ini untuk karakteristik rel ya. Kemudian selanjutnya kekuatan rel. Nah, ini kekuatan rel itu untuk menahan tahan aus ya, keausan dan tidak mudah retak. Kemudian bahan dasar dari rel itu ada Fe, ferrum ya, atau besi, kemudian C itu karbon, Mn itu mangan. Ini sudah pernah kalian pelajari ya pas SMA ya, pelajaran kimia. Kemudian di Indonesia sendiri jenis rel yang sering digunakan itu rel WRA pada kualifikasi WIX ya. Kemudian ada kekuatan rel ini dihitung kuat tarik minimum rel sebesar 90 kg per milimeter kuadrat dengan perpanjangan minimum 10%. Kemudian kekerasan kepala rel tidak boleh kurang dari 240 Brinel. Jadi apa namanya? Satuannya memang Brinel ya, alat ukur untuk mengukur kekerasan dari kepala rel ini. Kemudian kelakuan panas, yaitu untuk meningkatkan kekerasan kepala rel, ini bisa mencapai 320 sampai 388 Brinel. Kemudian umur rel menjadi 2 sampai 3 kali lebih panjang ya. Kemudian biasanya dilakukan pada rel luar pada tikungan. Ini untuk perlakuan panasnya. Kemudian macam rel atau jenis rel. Yang pertama ada rel standar, yang kedua ada rel pendek, dan yang ketiga ada rel panjang. Nah, untuk yang rel standar, ini panjang rel adalah 25 meter, hitungannya. Jumlah sambungan itu 40 sambungan per kilometer. Jadi hemat 32% dan tentunya akan lebih nyaman. Jadi untuk rel standar ini pada zaman dahulu itu panjang relnya itu sekitar 17 meter ya. Nah, itu ketika disambung itu sampai ke 50 sambungan. Jadi sampai ke 50 sambungan dengan panjang rel 17 meter tadi, sehingga itu kurang menghemat ya. Ketika banyak sambungan pada rel atau rel standar itu biasanya kita ketika naik itu tidak tingkat kenyamanannya berkurang. Jadi semakin sambungannya semakin sedikit, maka akan lebih nyaman ketika kita naik kereta api ya, karena berbenturan dengan roda kereta api. Kemudian yang kedua ada rel pendek. Di sini dibuat dari rel standar yang disambung dengan las, kemudian dikerjakan di depot atau titiknya. Itu untuk kemudahan mobilisasi disebut dengan weld rel atau flash welding. Kemudian untuk panjang rel maksimum untuk rel pendek itu adalah 100 meter. Kemudian yang ketiga ada rel panjang. Ini dibuat dari beberapa rel pendek yang disambung di lapangan ya, secara langsung di lapangan. Ini panjang minimum untuk rel panjang itu. Jadi di sini ada dua jenis bantalan, untuk bantalan kayu dan bantalan beton. Kemudian ada tipe relnya, ada R42, R50, R54, dan R60. Nah, untuk panjang minimum rel panjang untuk bantalan kayu dengan tipe rel 42, contohnya ini adalah 320 meter. Kemudian misalkan untuk bantalan beton tipe rel R50, panjang minimum rel panjangnya adalah 225 meter dan seterusnya. Nah, ini untuk macam-macam rel. Kemudian selanjutnya ada perhitungan rel panjang. Nah, ini adalah panjang minimum rel panjang berdasarkan pemohon rel, kemudian ada gaya normal rel dan gaya lawan bantalan. Kemudian rumus yang digunakan untuk mencari delta L atau pertambahan panjang ya. Delta L sama dengan L dikalikan lambda dikalikan delta T. Di mana L-nya ini adalah panjang rel dalam 1 meter, kemudian lambdanya koefisien panjang. Kemudian delta T pertambahan temperatur dalam
satuan derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada gaya pada batang rel. Di sini rumusnya F sama dengan delta L dikalikan E dikalikan A dibagi L. Di mana F ini adalah gaya pada batang rel, E-nya modulus elastisitas, dan A-nya adalah kelas penopang. Ini untuk perhitungan rel panjang. Nah, untuk keuntungan dari rel panjang itu sendiri, yang pertama ada kerusakan spor atau trek ya, atau jalurnya itu lebih lambat. Kemudian keausan dan kerusakan rel ini berkurang. Kemudian kereta api berjalan lebih tenang, goyangannya akan relatif lebih kecil. Kemudian kebisingan dan getaran berkurang, dan pemeliharaannya lebih baik. Kemudian hal yang harus diperhatikan, yang pertama ada kemungkinan terjadinya tusukan, kemudian yang kedua kemungkinan terjadinya rel patah, dan yang ketiga terjadinya pemuaian dan penyusutan pada ujung rel. Kemudian selanjutnya ada kedudukan roda pada rel. Nah, di sini kasus roda itu dibuat dengan kemiringan tertentu ya, dengan pertimbangan yang pertama, apabila datar, nanti terjadi gerakan kereta secara lateral ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian di jalan lurus, flange. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang flange juga ya, di bagian atas ini flange. Ini dapat merapat di rel, dan yang lain akan menjauh. Kemudian roda akan berputar dengan V atau kecepatan yang sama. Kemudian lingkaran roda yang menapak pada rel ini akan sama besarnya. Dan pasangan roda yang merapat ke rel ini akan kembali ke tengah-tengah spor atau ke tengah-tengah trek. Kemudian pada saat melewati tikungan, nah ini flange roda ini merapat pada rel bagian luar. Roda yang berada di rel luar ini menjalani lintasan yang lebih panjang, gitu, sehingga bisa terjadi slipping ya, sehingga akan menyebabkan keausan. Ini untuk gambar-gambarnya. Kemudian kecuali pada wesel ya, atau ketika terjadi persimpangan ya, ketika melewati persimpangan pada jalur rel dan di emplacement apa namanya suatu bagian dari apa namanya kereta api yang di situ banyak jalur-jalurnya ya, emplacement. Dengan kecepatan kereta yang lambat, rel dipasang miring ke dalam dengan kemiringan 1:40. Ini pada wesel dan emplacement ya. Jadi kemiringannya 1:40. Kemudian selanjutnya ada sambungan rel. Nah, ini adalah konstruksi yang mengikat dua ujung rel sedemikian rupa sehingga kereta api ini tetap aman dan nyaman. Kemudian sambungan rel ini menggunakan baut dan mur ya. Kemudian pada sambungan ini harus kuat untuk menahan momen, gaya, dan sentuhan pemuaian rel juga untuk sambungannya. Kemudian merupakan titik lemah dan tidak menguntungkan karena banyak beban ya atau gaya-gaya yang terjadi di atasnya. Kemudian syarat untuk sambungan rel yang pertama itu kuat tariknya mencukupi. Yang kedua harus mampu mempertahankan ujung rel pada bidang yang sama yaitu arah horizontal dan vertikal. Kemudian yang ketiga harus mampu menahan gaya lateral yaitu lebar spor atau treknya tetap. Kemudian elastisitas itu harus cukup ya, dapat menyerap getaran dan goncangan. Kemudian yang kelima, mampu menahan gaya longitudinal yang timbul akibat adanya percepatan atau perlambatan. Komponen-komponennya tidak banyak, mudah dipasang, kemudian mudah dirawat dan tidak mudah lepas. Karena biasanya kadang itu untuk sambungan-sambungan ini banyak diambil juga ya sama orang-orang. Jadi bagaimana didesain sedemikian rupa ya dengan syaratnya itu tidak mudah lepas dan tidak mudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh itu ekonomis dan tahan lama. Kemudian selanjutnya ada macam sambungan ya. Yang pertama ada sambungan menumpu dan yang kedua ada sambungan menggantung. Nah, ini untuk sambungan menumpu ya, gambarnya seperti yang ada di slide.
Nah, untuk sambungan menumpuk ini, kedua ujung rel ini ada bantalan yang sama. Jadi bantalannya satu, kemudian di sini di atasnya ada sambungan tadi. Kemudian benturan roda dengan ujung itu akan lebih baik. Kemudian tapi perjalanan kereta api ini akan terasa keras. Kemudian bantalan memiliki ukuran khusus, yaitu 15 kali 35 kali 200 degree, yaitu untuk meneruskan tekanan roda. Jadi untuk sambungan menumpuk ini hanya pakai satu bantalan. Kemudian selanjutnya ada sambungan menggantung. Nah, untuk yang sambungan menggantung ini disambung di atas dua bantalan. Jadi kalau yang menumpuk tadi pakai satu bantalan, untuk sambungan menggantung ini dia pakai dua bantalan. Kemudian ukuran bantalan itu 13 kali 22 kali 200 cm. Kemudian jarak antar bantalan, jadi antara bantalan 1 dengan bantalan 2, itu jaraknya adalah 30 cm. 30 cm itu adalah jarak minimumnya untuk pekerjaan pemadatan balas di bawah bantalan. Ini untuk sambungan menggantung. Kemudian selanjutnya ada penempatan sambungan. Di sini yang pertama ada penempatan secara siku, yaitu kedua sambungan berada pada garis lurus, tegak lurus sumbu sepur. Kemudian yang kedua, penempatan secara berselang-seling, yaitu sambungan rel tidak berada pada satu garis lurus. Jadi untuk yang sambungan siku, di sini penempatannya itu kedua sambungan itu berada pada garis lurus, tegak lurus dengan sumbu sepur. Jadi seperti ini. Kalau yang selang-seling, sambungan berselang-seling itu dia penempatannya berbeda ya, atau tidak berada pada satu garis lurus. Kemudian selanjutnya ada sambungan rel di jembatan. Jadi dalam daerah bentang jembatan diusahakan tidak ada sambungan rel. Kemudian rel dalam bantalan sebagai suatu kesatuan harus dapat bergeser pada gelagar pemikulnya atau bagian konstruksi jembatan, di mana bantalan ini menumpuk langsung. Kemudian jika yang digunakan adalah rel standar dan rel pendek, maka letak sambungan rel ini harus berada di luar pangkal jembatannya. Kemudian keempat, jika digunakan rel panjang, jarak antara sambungan rel dengan ujung jembatan itu harus sama atau lebih besar dari panjang daerah mulainya. Jadi dari sambungan ke ujung jembatannya. Jadi di sini ada jenis bantalan untuk bantalan kayu dan bantalan beton. Kemudian ada tipe relnya ya, R42, R50, R54, dan R50. Oke, untuk ujungnya ini tinggal 10 menit. Nanti misalkan 10 menit mati, kalian bisa masuk melalui link yang sama ya, yang ada di WA Group. Jadi saya ulangi untuk panjang daerah muai ya, untuk jenis bantalan kayu, untuk tipe rel R42 itu 165 meter. Kemudian panjang daerah muai untuk misalkan tipe rel R50 bantalan beton adalah 115 meter. Kemudian di sini ada gambar ya, penampang sambungan rel panjang yang melintasi jembatan. Jadi LDM ini adalah panjang daerah muai relnya. Ini sambungan rel di jembatan. Kemudian selanjutnya ada celah sambungan. Nah, di sambungan rel ini terdapat celah untuk menampung perubahan panjang rel akibat perubahan suhu. Dan pada rel standar dan rel pendek ini tergantung suhu pemasangan dan panjang rel ya untuk celah sambungannya. Kemudian pada rel panjang ini tergantung pada suhu pemasangan, tipe rel, bantalan yang digunakan. Oke, yang pertama ada celah sambungan pada rel standar dan rel pendek. Nah, di sini ketika kita memasang sambungan ya pada rel kereta api itu ada suhu-suhu tertentu yang digunakan. Jadi di sini untuk rel standar dan rel pendek itu ada dimulai dari kurang dari 20 derajat Celcius. Di sini ada panjang rel ya dalam satuan meter. Sekarang di sini 25 meter, 50 meter, 75 meter, dan 100 meter untuk panjang relnya. Kemudian di sini ada 8, 14, 16, dan seterusnya. Ini adalah celah sambungannya ya. Celah sambungannya atau panjang celahnya.
Jadi untuk yang celah sambungannya ini dalam milimeter. Jadi di sini sebenarnya masih kurang satu kolom lagi ya. Di sini ada celah sambungan dalam milimeter. Jadi misalkan untuk suhu pemasangan kurang dari sama dengan 20 derajat Celcius untuk panjang rel misalkan 50 meter, maka celah sambungannya adalah 14 mili. Kemudian misalkan untuk suhu pemasangan 26 derajat Celcius untuk panjang relnya 100 meter, ya celah sambungannya adalah 16 mm dan seterusnya. Kemudian di sini ada rumus yang digunakan untuk mencari besarnya celah sambungan ya, ada rel standar dan rel pendek, di mana G sama dengan L dikalikan lambda dikalikan 40 minus T ditambah 2, di mana G-nya adalah besarnya celah sambungan pada rel standar dan rel pendek, kemudian L-nya adalah panjang rel dalam satuan meter, kemudian lambda-nya adalah koefisien muai panjang rel, dan T-nya adalah suhu pemasangan rel dalam satuan derajat Celcius. Ini untuk celah sambungan pada rel standar dan rel pendek. Kemudian selanjutnya ada celah sambungan pada rel panjang pada bantalan kayu. Ini untuk celah sambungan pada rel panjang ya, untuk bantalan kayu. Jadi di sini ada suhu pemasangan dalam derajat Celcius ya. Ini dimulai dari kurang dari sama dengan 28 derajat Celcius sampai lebih dari 48 derajat Celcius. Nah, panjang rel sama ya, ada dalam meter. Di sini ada R42, R50, R54, dan R60. Nah, di sini ada panjang celahnya ya dalam milimeter. Jadi untuk tipe rel ya R42 dengan suhu kurang dari sama dengan 28, maka panjang celah sambungannya adalah 16 mm dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada rumus yang digunakan. Rumusnya adalah G sama dengan E dikalikan A dikalikan lambda dikalikan 50 minus T kuadrat ditambah 2 dibagi 2 kali R. Di mana besarnya G sama dengan besarnya celah sambungan dalam milimeter, kemudian E adalah modulus elastisitas rel, kemudian A adalah luas menantang rel dalam milimeter persegi, kemudian lambda sama dengan koefisien muai panjang rel, kemudian T-nya suhu pemasangan rel dalam satuan derajat Celcius, kemudian R-nya, R kecil ya itu ya, gaya lawan bantalan tiap satuan panjang. Ini untuk celah sambungan pada rel panjang pada bantalan kayu. Kemudian ada celah sambungan pada rel panjang pada bantalan beton. Kalau yang tadi rel panjang pada bantalan beton. Jadi di sini yang membedakan adalah di suhu pemasangan ya, mulainya ya kalau yang tadi kurang dari 28 derajat Celcius, kalau yang ini dari sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian di sini celah sambungannya juga berbeda-beda ya, dari yang tadi bantalan kayu dengan bantalan beton. Jadi untuk panjang rel tipe R42 ini misalkan untuk suhu pemasangan 24 derajat Celcius, maka dia panjang celah sambungannya adalah 14 mm dan seterusnya. Kemudian rumus yang digunakan itu sama ya untuk celah sambungan pada rel panjang bantalan kayu dan bantalan beton. Jadi pengertiannya sama nanti keterangannya. Kemudian selanjutnya ada suhu pemasangan. Nah, di sini suhu pemasangan adalah besar suhu pada saat dipasang atau ditata di lapangan pada kedudukan pemanennya. Karena akan digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian terdapat suhu maksimum yaitu suhu tinggi. Ini akan menghasilkan celah 2 mm. Kemudian pada batas suhu tertinggi akan menghasilkan celah 6 mm yang paling besar. Kemudian pada rel standar dan rel pendek ini ada suhu minimum yang digunakan yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Nah, di sini ada tabel batas suhu pemasangan rel standar dan rel pendek. Kemudian ada batas suhu pemasangan rel panjang pada bantalan kayu dan batas suhu pemasangan rel panjang pada bantalan beton. Jadi di sini ada panjang rel yang digunakan. Kemudian di sini ada tipe relnya ya. Minimum dan suhu maksimum yang kita bisa baca sendiri untuk suhu pemasangannya.
Kemudian selanjutnya ada plat penyambung. Oke, ini zoomnya tinggal 2 menit ya. 2 menit nanti kalau tiba-tiba keluar sendiri silahkan masuk lagi dengan sama karena nanti saya absen juga. Oke, selanjutnya kita lanjutkan plat penyambung. Di sini plat penyambung ini digunakan pada sambungan rel, kemudian ukurannya sama, panjangnya sama. Kemudian bidang singgung antara plat penyambung dengan sisi bawah kepala rel dan sisi atas kaki rel memiliki kemiringan tertentu sehingga memiliki bidang geser yang cukup. Jadi kita lihat ya bagian di atas itu bagian bawah kepala rel ya, bagian sini. Kemudian bagian bentar ya, jangan deket. Kemudian ada sisi atas ya, bagian kaki rel tadi yang ini. Jadi ini memiliki kemiringan tertentu sehingga memiliki bidang geser yang cukup pada plat penyambungnya. Kemudian plat penyambung ini harus memiliki kuat tarik yang cukup, yaitu lebih dari 58 kg per meter persegi. Kemudian di sini ada kemiringan tepi bawah kepala rel dan tepi atas kaki rel ya. Jadi untuk tipe rel R42 tepi bawah kepala rel yang sini itu perbandingannya 1:4 perbandingannya. Kemudian untuk tepi atas kaki rel ini sama ya 1:4 dan seterusnya. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya ini relnya, kemudian di sini ada plat penyambungnya, kemudian di sini ada mur dan bautnya. Nah, ini untuk plat penyambung. Kemudian selanjutnya ada plat penyambung ya untuk tipe rel R42, R50 dan R54. Kemudian ada plat penyambung untuk R60. Jadi memiliki sedikit perbedaan. Jadi untuk plat penyambung tipe rel R42, R50 dan R54 di sini kalian sudah lihat ya jarak-jaraknya. Jadi di sini ada lubang untuk bor bautnya, kemudian di sini ada dimensi atau jarak yang digunakan dalam satuan milimeter dengan panjang untuk penyambung R42, R50 dan R54 itu adalah 560 mm. Kemudian untuk plat penyambung untuk rel R42, R50 dan R54 di sini apa namanya? Untuk diameternya ya, diameter lubang itu ada 24 mm dengan tebal plat 20 mm. Kemudian tingginya